Jadi apa sebenarnya yang jadi kita sebagai dalam akademik ya, yang jadi masalah ada salah satu yang paling penting buat kita adalah bagaimana ya, dengan cara pendidikan kita yang ada sekarang, di mana apa? Salah satu kan dulu dituntut tuh namanya linear extension gitu ya. Dosen itu kalau berkarir harus linear extension. Jadi kalau di finance lu di finance saja. Lu kalau di engineer aja. Coba bayangkan kalau itu masih berlaku sekarang. Siapa dosen bisa ngajar seperti ini? Terutama untuk apa? Untuk aplikasi di bidang finance. Ya kebetulan saya sendiri agak bandel sedikit Pak ya. Yang satu saya memang di elektro, S2 saya di operation research, dan S3 saya di financial economics. Jadi secara wide perspektif saya itu punya. Ya. Tapi yang jadi masalah mengenai itu, ketika saya akan membimbing mahasiswa disertasi ataupun tesis, saya bingung lagi. Ya. Ketika apa? Ketika banyak mahasiswa yang datang itu juga tidak disediakan perspektif sebagai engineer lah, ada kutip ya, yang mengerti paling tidak sedikit tentang bagaimana AI world ini dibangun. Itu pertama ya. Jadi nanti ada beberapa hal lagi yang akan saya sampaikan. Tapi itu Pak, saya dari perspektif sedang curhat ya Pak. Karena tadi sulit kita mengembangkan. Bahkan kalau dilihat universitas termuka pun ya dengan yang belajar tentang finance, kita tanya aja. Ada yang ngajarin tentang AI di finance ya? Kan sulit kita temukan. Next. Silakan next. Ini tadi presentasi saya seperti ini ya. Kalau dosen seperti ini harus ada strukturnya dulu. Terminologi dan lingkup artificial intelligence nggak usah banyak-banyak, tadi sudah dijelaskan dan Pak Dwi tadi menjelaskan. Kemudian kondisi terkini pemanfaatan AI di finance sudah Pak Dwi, Pak Indra Utoyo dan Mas Teguh juga menjelaskan pemanfaatan AI dan ini persis yang disampaikan sama semua kan ya. Nah kemudian ya ongoing riset kami di bidang keuangan, jadi memberikan perspektif ya. Di ITB itu di finance ada riset ada. Ya tapi memang nggak banyak, karena di finance kita juga nggak banyak. Tapi alhamdulillah di SBM itu kan kita diverse ya. Secara background kita cukup diverse. Jadi engineer, Pak Yosni itu banyak juga tentang blockchain segala macam. Jadi harus ada perspektif itu. Nah cuma saya nggak paham adalah bagaimana itu bisa diputuskan bahwa harus namanya dosen itu harus linear extension. Mungkin udah nggak laku lagi sekarang. Akan problem itu. Oke, next. Nah ini tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada secara umum aja supaya pasti kita mendapatkan cara perspektif yang mirip ya, artificial intelligence, machine learning dan deep learning, dan satu lagi tentang data science atau big data analytics ya. Secara definisi sangat sederhana seperti ini. Pada intinya apa? Artificial intelligence yang paling besar, machine learning itu subsetnya, dan deep learning itu subset lagi dari itu. Dan yang paling penting bagaimana kita membangun ini semua adalah data. Persis yang bilang tadi, garbage in, garbage out. Nanti saya curhat lagi di bapak-bapak. Ya, saya akan curhat lagi kenapa kesulitan kita mengembangkan ini di dalam pendidikan di finance ya, untuk mulai menggunakan artificial intelligence ini. Oke, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Next. Ini contohnya, ini teknis detail lagi, bagaimana sih AI secara diagram aja. Saya juga ambil di internet ya, tapi intinya cukuplah memberikan gambaran buat kita, bahwa ternyata cakupan artificial intelligence itu lumayan besar. Ya, ada tadi sebelah ada deep learningnya, ada machine learning segala macam, dan big data dan berikutnya. Next. Nah ini khusus tentang AI di perkembangan AI, kita itu sadar atau tidak sadar ya, bahwa kita itu mengalami sekarang ini, mulai dari tradisional, ya, sedikit agak modern dan sampai sekarang kita semua merasakan. Saya percaya Bapak Ibu semua merasakan. Tapi kadang-kadang apa? Kita nggak sadar itu ya. Karena perubahannya begitu cepat. Ya. Dan ini membutuhkan perspektif bagi kita, ataupun bahkan mungkin adik-adik kita untuk memahami apa sih sebenarnya terjadi. Ya. Di SBM sendiri saya ngajar ada kelas baru namanya Digital Economy and Financial Technology. Itu juga apa sih ya ternyata. Dan banyak ternyata nggak paham ya tentang apa sih sebenarnya dinamakan dengan digital economy dan financial technology. Itu kesulitan kita juga ya. Dan ini memang harus yang mulai dari sekarang, seperti apa sih literasi tentang digital economy atau financial technology dan lain AI. Ini terutama untuk orang finance ini sangat diperlukan sekarang ini. Ya mungkin Bu Ayu juga tahu Bu ya, di ITB sekarang mulai push namanya STEM ya. STEM itu mix antara, ya semua orang harus belajar dulu tentang STEM. Saya pun sekarang ngajar di kelas-kelas saya di finance, itu apa? Saya paksa untuk programming. Kita belajar tentang time series analysis, saya paksa lu buat Python lu sekarang. Gue gak mau tahu. Kasih tugas lu selesai. Kenapa? Karena itu
kalau dari pengalaman kita ya, buat secara struktur berpikir tadi buat programming segala macam, itulah yang membentuk kita ya, untuk menyiapkan konseptual berpikir bagaimana mengembangkan ini tadi semua. Saya nggak meminta mahasiswa kita untuk harus tahu bagaimana programming, enggak. Tapi cara struktur berpikir itulah ya akan kita adopt. Terus terang Bapak Ibu ya, background saya tadi saya di economics ya. Jadi tahu betul ya, apa konsep di economics sangat berbeda. Bahkan profesor saya bilang, jadi you are to engineer. Lucu kan? Padahal saya ambil economics. Kenapa cara berpikir kita di engineer kan cari solusi kan? Beres. Tapi tidak, karena di ilmu social science segala macam kita pikir harus menjelaskan sebenarnya what's going on. Jadi apa? Antara pembelajaran tadi sifatnya engineering apapun ya tentang engineering dan orang social science ini ke depan ini kita harus berdiskusi sebetulnya. Di satu sisi kita mencarikan solusi tapi juga harus bisa menjelaskan. Ya, ini loh. Jadi hal yang seperti ini akan jadi ini kita. Ini salah satulah teknologi enabler finance. Jadi apa? Ini kita lihat ya. Sekarang levelnya bukan lagi sekedar industri finance, tapi adalah financial technology. Ini adalah beberapa hal yang membuatkan enabler ya. Teknologi itu berpindah dari sekedar finance yang biasa ke fintech ya, bisnis itu. Nah, salah satu beberapa di antaranya adalah berkaitan langsung dengan apa yang kita diskusikan sekarang. Artificial intelligence salah satu enabler. Apalagi big data analytics enabler. Ya, nanti ada security segala macam. Ini enabler kita untuk masuk ke bisnis baru namanya financial technology. Kebayang nggak dulu kita? Mungkin Bapak Ibu pernah rasakan, bukan kebayang, kita rasakan cari ojek gitu. Kan susah. Belum ada Gojek ya. Apa itu? Kita telepon kan ke orang nongkrong kan? Ya kalau ada orangnya, kalau nggak ada gimana? Kita harus datengin kan? Kalau sekarang tinggal pencet kan? Jadi ada lompatan, ada leap ya yang kita harus berpikir. Ini ada satu konsep bisnis baru because of apa dan perkembangan namanya digital economy tadi dan fintech pun akan memanfaatkan di sana ya. Intinya apa? Fintech ini mulai selalu dari apa? Bagaimana kita mencoba memecahkan masalah. Ya. Next. Ada contoh tadi sudah dijelaskan juga seperti apa, ada aset manajemen di finance khusus ya. Aset manajemen, credit scoring, robo advisor, fraud detections, regulatory, risk management, process automations, insurance trading dan lain-lainnya. Persis yang sudah bilang tadi Pak Teguh sudah bicarakan ya. Ini sama kita lakukan seperti itu. Next. Nah ini dari NVIDIA ya, ini menarik sekali. NVIDIA setelah masuk yang paling depan yang melakukan riset di bidang ini khusus untuk pemakaian di bidang finance ya. Tadi kan saya hanya bilang sederhana aja sih, pertama ada artificial intelligence, machine learning, deep learning ya, ada big data lagi. Nah, ini menunjukkan beberapa penerapan financial AI di finance ya. Coba mereka membuat snapshot. Ternyata tadi ya, deep learning sama machine learning masih dan satu lagi adalah kecepatan ya, speed ya. Itu 3 hal utama yang banyak sekali entah itu startup ataupun solusi ya, tools yang digunakan dalam industri finance seperti apa? Di capital market, fintech, investment banking, dan retail banking. Intinya sebenarnya seperti itu. 3 hal utama, sekali lagi apa? Machine learning, deep learning, dan satu lagi apa? Satu lagi adalah tadi tentang speed ya, bagaimana kecepatan pemrosesan. Dan ini ada pattern lagi yang saya bisa melihat sebetulnya. Yang paling tinggi di mana machine learning yang mana? Di fintech, di order, sama di retail banking. Kalau Bapak Ibu lihat ya, kenapa sih seperti itu? Karena interface-nya masih human. Banyak sekali interface yang masih human dan masih dalam developing. Kalau seperti ini terjadi, biasanya yang maju sekali, metode-metode yang dikembangkan adalah menggunakan machine learning. Begitu dan sistemnya sudah lebih stabil, lebih define, makanya adalah berikutnya kita pakai deep learning. Dan bahkan kalau lebih define lagi, akan menggunakan speed tadi. Nah, kira-kira itu kenapa kalau ini ada beberapa penerapan yang agak berbeda. Karena di stage ya, stage bagaimana bisnis itu current stage-nya seperti apa, dan itulah sebenarnya solusi yang dibutuhkan sekarang adalah seperti itu. Sekali lagi ini masih di luar negeri ya, di Indonesia belum ada soalnya. Nah, ini sekarang jadi alternatif. Next. Nah, sebagai trends ke depan saya percaya betul ya, bahwa AI ke depan bukan hanya tools nanti ya, terutama di Indonesia sendiri. Ini akan akan develop namanya ada industri sendiri nanti, service industri sendiri khusus di AI. Selama ini memang perspektifnya seperti apa? Bisa perbankan butuh AI, ya mereka butuh tools untuk lebih prosesnya lebih cepat segala macam. Tetapi kadang-kadang kalau perbankan harus membangun ini semua kan mahal jadinya. Jadi apa nih ke depannya akan ada namanya industri ya, jasa industri yang apa?
Tadi AI tadi akan jadi berubah jadi jasa industri. Dulu telekomunikasi juga itu hanya untuk connect kan, tapi nggak kan berkembang jadi industri telekomunikasi. Apalagi tadi ada pergudangan transportasi, sekarang ada lagi bisnis. Orang nggak mesti harus buat gudang sendiri, nggak harus transportasi sendiri, udah ada supply chain semua. Dan on and on yang seperti ada statistik, transaksi keuangan, investasi personal dan perbankan, jual beli online, wisma penginapan, semua jadi berubah jadi industri. Tidak terkecuali dengan AI. Jadi apa? Saya ingatkan teman-teman bahwa ini akan jadi sangat sesuatu yang sangat menggairahkan ke depan tentang AI ini, karena ada industri nanti ke depan. Ya, dan kita pun sudah mulai merasakan ke arah sana. AI no longer as just a tools, tapi akan berubah menjadi industri, jadi service yang bisa di. Next. Nah, ini contoh aja apa yang riset kami lakukan supaya menunjukkan, nah, kita tuh di ITB juga ada juga riset tentang finance ya, tentang menggunakan AI. Ini tentang mekanisme desain dan tentang machine learning ya. Ini apa sih yang kita lakukan? Kita coba ngetes apakah satu tadi rules of the game ya, apapun mekanisme apa tuh desain mekanisme itu bisa very robust ya. Terhadap apa? Terhadap bagaimana orang melakukan strategi. Pendekatan yang lama kita melakukan model matematik kan sederhana ya. Semua dengan rasional semua selesai lah dia. Matematik model selesai. Tapi dengan AI ini kita namanya approach adalah agent based modeling. Kita create namanya apa? Entitas itu sebagai apa? Entitas yang pinter. Dia bisa melakukan strategizing, mereka bisa belajar. Ya, sehingga apa? Sehingga dia ekstrak kalau namanya industri ataupun perusahaan pasti kan mereka mau profit oriented kan. Kita sengaja di sana. Sehingga apa? Kita tahu bagaimana equilibrium yang terjadi seperti apa. Bukan lagi dengan cara-cara yang lama ya, kita kertas gitu segala macam kita analisis. Inilah kira-kira equilibrium seperti ini. Tapi dengan AI, dengan agent based model yang seperti ini, kita bisa memberikan entitas ini sebagai computational model ya, bisa learning. Yang kita kembangkan biasanya pasti pakai reinforcement learning, salah satu model tadi ya, machine learning. Ini beberapa yang sudah saya lakukan ya, lumayan lah dari aksi terutama ini yang saya lakukan di financial market ya, banyak di financial market. Apa ujungnya kita lihat? Apakah sistem yang atau mekanisme desain kita lihat itu efisien? Ya, apakah price-nya juga akan terbentuk dengan baik? Ada kemungkinan nggak? Ya, someone will distort the price, mengambil keuntungan di sana? Ya, sebagai informasi ada sebetulnya. Ya, contohnya dulu waktu saya kuliah dulu buat disertasi tentang Tentang market design di electricity market di California. Itu selalu digadang-gadang sebagai the best design electrical system. Tapi apa terjadi? Collapse kan? Nah, ada yang lebih pintar. Siapa? Si Enron. Ya, mereka tahu betul sistemnya seperti apa sehingga mereka bisa tweak itu marketnya. Tapi dengan cara-cara yang tidak dibayangkan sebelumnya. Contohnya apa? Oke, generator saya lagi maintenance. Kan biasa setelah, tapi mereka tahu kapan melakukan itu. Biasa di summer gitu ya. Summer kan demand listrik tinggi ya, AC tinggi segala macam, nggak kalah seperti itu. Anyway, itu salah satu. Next, berikutnya adalah big data analytics. Sama ini biasanya kalau di finance kita gunakan banyak data. Kenapa? Karena intraday itu jadinya udah belasan bahkan puluhan juta per tahunnya transactions ya, belum lagi data secondary market. Jadi apa? Kita melakukan khusus ya, melakukan teknik khusus bagaimana kita bisa menganalisis. Next, sentiment analysis sudah dijelaskan, kita juga lakukan sentiment analysis. Next, Robo advisor ini juga sedikit komentar tentang robo advisor kali sekarang ya. Namanya robo harusnya pinter dong. Jadi kalau kita lihat, kita riset banyak nih mahasiswa dokter saya, salah satunya adalah bahwa robo advisor sekarang masih fail ya untuk recognize apakah orang itu risk averse-nya seperti apa, risk taker atau risk averse, itu belum dilakukan. Next, ini Pak, lesson saya tutup di sini ya. Jadi apa sih kesulitan kita? Curhatnya di sini Bapak Ibu sekalian, Pak Teguh, Pak Dwi, sama Pak Indra. Yang pertama, dunia akademik mesti university ada beberapa challenge yang hadapi. Pertama, kita jarang sekali punya use case. Kalau bisa ya kalau boleh gitu ya, juga sama teman. Kami bisa di kami data kalau baru, data yang lama aja nggak apa-apa. Tapi sebagai use case kita untuk belajar bagaimana untuk ngetes data-data kita, bagaimana modal kita bagus atau tidak. Yang kedua, meskipun kualitas bisa didapatkan, tapi yang data yang diperoleh belum tentu bagus kualitasnya. Ya. Karena kalau kami kalau saya secara personal belajar ekonomi itu karena ada bias di sana. Orang misalnya beli A itu, apakah udah rasional dia beli A? Mungkin alasannya belum tentu ya. Karena kadang-kadang hanya emosional di sesaat.
lagi berantem sama isinya ya. Anaknya nggak naik kelas misalnya. Itu kan bias dan akibatnya apa? Decision making itu tidak berjalan dengan seharusnya. Dan itu terjadi terus menerus ya. Setiap hari pasti ada seperti itu. Nah, kualitas data ini seperti apa? Tadi ya mood segala macam. Dan kedua, ini yang penting juga dalam pakem akademik dan pakem profesional itu berbeda. Kalau akademik itu yang kita lakukan sebenarnya bagaimana kita mencari relationship antara dependent sama independent dan make sure yang dependent itu harus apa secara statistically signifikan. P-value-nya harus kurang dari 0,05 secara teknis seperti dia. Tapi kalau untuk orang praktisi kan nggak beda ya. Bagaimana model kita itu bisa mendekati realitas? Mean square error-nya kecil. Beda, jadi secara itu agak beda dan kita di akademis pun nggak bisa. Produk kita bisa publish dengan pendekatan praktis. Akan banyak pertanyaan, terutama kalau saya bisa paper di ekonomis agak susah seperti itu. Oke, next. Nah, adalah kurangnya critical mass ini. Tadi kita butuhkan untuk melakukan riset ya. Itu kurang banyak sebetulnya. Saya tuh nunggu mungkin setahun nggak tentu lah setahun yang tahu paham programming. Jadi kita kesulitan sendiri untuk mengembangkan ini. Ya saya kan kalau sendiri boleh lah, tapi secara size akan cukup waktunya butuh waktu lama untuk melakukan. Kira-kira itu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.